Ada apa nih? Syamita, Dev, lagi ngapain nih? aku habis olahraga nih. Dev lagi ngapain di sini? Nih aku lagi nyari inspirasi untuk tugas. Oh gitu. Oh ya Dev, kamu anak KSPAN kan? Kamu tau gak sih tanggal 1 Desember tuh ada apa? Soalnya banyak banget nih yang bagi-bagiin bunga mawar sama pita. Jadi pada tanggal 1 Desember merupakan peringatan Hari AIDS sedunia yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran terhadap bahaya AIDS yang disebabkan oleh penyebaran virus HIV. Oh gitu ya Dev. Terus HIV AIDS itu apa sih? Jadi, HIV atau Human Immunodeficiency Virus merupakan virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh pada manusia. Sedangkan AIDS atau Acquired Immunodeficiency Syndrome merupakan kumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh menurunnya kekebalan tubuh pada manusia. Lebih singkatnya lagi, HIV itu merupakan virusnya dan AIDS itu merupakan gejala terakhir dari HIV. Oh gitu ya Dev. Terus orang yang terkena HIV itu gejalanya langsung kelihatan atau gimana sih Dev? Enggak, tak. Orang yang terinfeksi virus HIV itu memiliki beberapa tahapan gejala yang dimulai dari periode jendela di mana orang tersebut sudah terinfeksi virus HIV namun ketika dites hasilnya negatif. Tahap selanjutnya, stadium 1, di mana seseorang tersebut belum menunjukkan gejala apapun. Stadium 2, orang tersebut mulai menunjukkan gejalanya seperti penurunan berat badan. Nah, stadium 3 itu mulai munculnya penyakit seperti TBC. Stadium yang paling parah, stadium 4, yaitu mulai munculnya jamur pada kulit dan penurunan massa otot. Jadi, tadi kan kita sudah membahas pengertian umum HIV/AIDS dan gejalanya. Lalu, bagaimana HIV itu dapat menyebar dari satu orang ke orang lainnya? Nah, seperti yang kita lihat tadi, di mana si penderita HIV melakukan hubungan seksual tanpa menggunakan kondom, baik itu homoseksual ataupun heteroseksual. Apalagi bila si penderita HIV sering bergonta-ganti pasangan. Itulah yang mengakibatkan penyebaran virus HIV semakin meningkat. Kira-kira apa ya hubungan HIV/AIDS dengan pemakaian narkotika suntikan? Nah, jadi penularan HIV selain melalui hubungan seksual juga bisa melalui jarum suntik yang tidak steril dan tercemar oleh HIV. Seperti pada video yang telah kita lihat, terdapat 2 orang yang menggunakan jarum suntik yang sama secara bergantian, yang dimana kita tidak tahu, mungkin saja salah satu di antara mereka telah terinfeksi HIV. Aku positif HIV. Gimana nasib anakku nanti? Seorang ibu yang menderita HIV, resiko penularan terhadap bayi di dalam kandungannya kemungkinan sebesar 20-40%. Apalagi bila si ibu telah menunjukkan gejala AIDS, maka resikonya semakin besar. Lalu, apakah semua perempuan yang menderita HIV takut hamil karena dapat berdampak pada bayinya? Nah, setiap masalah itu pasti ada solusinya. Jadi, buat para ibu yang menderita HIV, sebaiknya menjalani rangkaian prosedur yang disebut dengan Prevention of Mother-to-Child Transmission, yaitu cara pencegahan dari ibu yang positif HIV kepada bayinya. Dengan cara, yang pertama, meminum ARV untuk menekan jumlah virus yang ada dalam darah ibu. Yang kedua, melakukan persalinan melalui operasi sesar. Dan yang ketiga, tidak menyusui bayinya. Oke, sekarang aku mau menjawab 2 pertanyaan dari teman-teman.
Yang pertama, Kak, bener nggak sih kalau kita berpelukan dengan penderita HIV/AIDS bisa ikut tertular? Oke, aku jawab ya. Penularan HIV/AIDS tidak dapat melalui berpelukan, makan bareng, mandi bareng, maupun tinggal serumah bareng si penderita HIV/AIDS. Dan itu tuh tidak benar dan kalian nggak usah khawatir ya. Oke, next question. Kak, bisa nggak sih virus HIV menular melalui nyamuk? Kan nyamuk mengisap darah. Nah, virus ini memang hidup di darah manusia, akan tetapi virus tidak dapat hidup di luar tubuh manusia. Jadinya gigitan serangga itu tidak dapat menyebabkan penularan HIV/AIDS. Oh iya guys, ada pepatah yang mengatakan lebih baik mencegah daripada mengobati. Cara mencegah biar kita tidak tertular HIV/AIDS itu ada 5 cara. Nah, cara yang pertama, abstinensi, tidak melakukan hubungan seksual di luar pernikahan. B. Be faithful, harus saling setia terhadap pasangan. C. Kondom, harus menggunakan kondom saat melakukan hubungan seksual. D. Don't drug, tidak menggunakan naksa terutama melalui suntikan. E. Education, harus mencari informasi yang lebih eduktif dan benar. So, jauhi penyakitnya, bukan